Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah lagi hukum media pertemuan ke-6 ya. Kita akan share screen dulu. Pertemuan yang ke-6 ini akan membahas tentang fungsi pers dan kebebasan pers. Oke, kita lanjutkan pertemuan ke-6. Fungsi pers itu pada dasarnya ada 4 ya. Yang pertama adalah fungsi informasi, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi hiburan, dan yang keempat adalah fungsi kontrol sosial. Tujuan pembelajaran dalam pertemuan ke-6 ini adalah mahasiswa supaya mengerti, memahami, mampu menjelaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan fungsi kontrol sosial, serta mampu ya mahasiswa mengerti, memahami, dan menjelaskan tentang kebebasan pers. Nah, sistem pemerintahan dan pers itu ya saling terkait. Ya. Sistem pers suatu negara ditentukan oleh sistem pemerintahan yang diatur. Sebagai sarana kegiatan jurnalistik, tentu saja pers dipandang sebagai kekuatan keempat. Dalam sebuah negara itu pers dipandang sebagai kekuatan keempat, ya, terutama dalam proses pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Ya, jadi ada kekuasaan eksekutif, legislatif, kemudian kekuasaan yudikatif. Ya. Nah, keempat adalah kekuatan pers, nah, atau kekuasaan pers. Hal ini dipertegas oleh Alexander Solzhenitsyn sebagaimana dikutip oleh William L. Wilbersham ya, dan Clifford G. Christian yang menyatakan bahwa pers di negara barat telah menjadi penguasa yang paling berkuasa. Jadi lebih berkuasa dibandingkan dengan kekuasaan legislatif, eksekutif maupun ya, yudikatif. Ya, eksekutif itu presiden sampai ke RT, ya. Legislatif itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ya, MPR, DPD, kemudian yudikatif itu kekuasaan di bidang penegakan hukum, ya, hakim. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, sebagai institusi kemasyarakatan, pers memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar kepada masyarakat. Jika pemerintah melakukan berbagai tindakan penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat, maka pers di situ pasti hadir, membela masyarakat, membela rakyat. Namun, jika negara yang mengalami ancaman, pers juga harus membelanya, pers harus membahasnya. Dengan demikian, setiap insan pers memiliki tanggung jawab individu dalam menjalankan tugas jurnalistiknya kepada diri sendiri dan masyarakat. Gambaran idealnya, gambaran konsep kedepannya yang dimiliki pers hendaknya tidak menjadikan pers sebagai lembaga penentang pemerintah. Jadi jangan sampai pers menjadi lembaga yang menentang pemerintahan. Terkait dengan hal ini, maka hendaknya yang pers itu melaksanakan fungsi kontrol sosial agar roda pemerintahan tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Nah, secara umum pers memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah itu tadi, menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Nah, dalam bidang media massa yang sebagai sarana atau alat tadi yang tepat bagi khalayak untuk memperoleh berbagai informasi tadi, ya,
media massa itu ya atau bersurat kabaran itu kan alat atau sarana yang tepat bagi publik ya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Khalayak akan melakukan cara yang tepat untuk memperoleh informasi dengan misalnya berlangganan surat kabar, menonton televisi, mendengarkan radio. Nah, tapi perkembangan teknologi telah membuat media massa baik cetak maupun elektronik bertransformasi ke arah digital. Ya, semuanya serba digital. Hal ini memberi kemudahan bagi masyarakat luas untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Nah, fungsi mendidik yang menjadi fungsi kedua dari pers selain sebagai media informasi itu adalah media yang bisa dipakai untuk mendidik, baik cetak maupun elektronik itu semuanya pada dasarnya adalah berfungsi untuk pendidikan masyarakat. Nah, dalam hal ini pers tidak jarang memuat berbagai informasi yang penuh dengan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang berbagai macam, misalnya pengetahuan yang dalam bentuk artikel, video, berita, foto yang tentang berbagai hal yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan. Ya, itu fungsinya dalam mendidik. Nah, ketika khalayak merasa jenuh dengan berbagai informasi yang berbobot, maka bisa mencari waktu luang untuk mencari hiburan. Nah, hiburan yang dimaksud dalam materi ini adalah isi pers itu bersifat hiburan, misalnya kalau di televisi kita dapat melihat acara pentas seni. Nah, kalau dalam koran ada tajuk rencana, cerita pendek, karikatur, teka-teki silang dan sebagainya. Nah, sebagai kontrol sosial yang keempat adalah maksudnya bahwa pers nasional sebagai lembaga sosial melaksanakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penyimpangan kekuasaan. Jadi kadang-kadang kekuasaan itu menyimpang, ya karena itu perlu dikontrol. Ya, pejabat publik, penguasa itu harus dikontrol. Nah, kontrol ini dilakukan dengan cara ya melalui pernyataan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Pers nasional mendukung pemerintah juga ya dalam mempublikasikan berbagai kegiatan positif ya, agar dapat diketahui masyarakat. Tapi pada saat tertentu pers juga akan menjadi kaca atau cermin atau bahkan menjadi kontrol terhadap berbagai kebijakan itu. Nah, ternyata pers juga yang kelima ini ada fungsi mempengaruhi, dalam artian pers memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai segi kehidupan. Ya, mempengaruhinya misalnya lewat artikel, opini, tajuk rencana, ya, surat pembaca, gitu ya. Nah, berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, fungsi pers itu mengacu ya secara secara pasti ya di ayat 1 pers nasional itu mempunyai yaitu tadi fungsi informasi, fungsi pendidikan, kontrol sosial. Di ayat 2 juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Nah, sebagai media informasi seperti tadi ya pers itu mencari, menyampaikan berita yang valid kepada masyarakat. Nah, hak memperoleh informasi yang melekat pada masyarakat tadi dijamin dan dilindungi oleh konstitusi ya. Jadi setiap warga masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan informasi. Nah, itu diwakili oleh pers ya, dalam hal ini wartawan dalam mencari informasi kemudian disajikan kepada publik. Nah, sebagai media pendidikan tentu saja supaya masyarakat menjadi lebih luas pengetahuannya dalam mendengarkan berbagai informasi berita dalam pers. Kemudian sebagai media hiburan tentu saja kita melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan pers yang menghadirkan fungsi hiburan ini ya. Kemudian kontrol sosial, nah, ini tadi melalui pendapat yang bebas, masyarakat bisa misalnya kalau radio tulang muda pun Pak ini ada begini dan sebagainya, itu kontrol sosial. Kemudian sebagai lembaga ekonomi ini yang belum ada tadi bahwa pers itu perusahaan pers di Indonesia dikelola menggunakan prinsip ekonomi agar tercipta pers berkualitas, ya karena itu
selayaknya sebagai lembaga yang dikelola dengan profesional dan menghasilkan, yaitu Nah, ini ada pertanyaan ini, ya, pertanyaan ini. Apa fungsi pers? Sebutkan. Jelaskan fungsi pers sebagai kontrol sosial. Berilah contohnya. Jelaskan fungsi pers sebagai media informasi. Nah, berilah contohnya juga. Jelaskan fungsi pers sebagai pendidik dan sebagai penghibur. Nah, contohnya apa? Apa yang dimaksud dengan freedom of press? Itu pertanyaannya, ya, nanti bisa dipikirkan. Nah, tapi sebelumnya akan saya lanjut dulu, ya. Nah, ciri atau karakteristik, ya, pers itu punya karakteristik, punya ciri sendiri, yaitu memiliki diantaranya adalah komunikasi berlangsung satu arah. Jadi misalnya seperti Pak Jenal kuliah sekarang ini berlangsung satu arah, hanya Pak Jenal saja. Nah, ketika saudara baca Quran itu juga satu arah. Ketika saudara melihat TV itu juga satu arah. Nah, komunikator, ya, melembaga, jadi ada lembaganya, ya, ketika berbincang-bincang. Kemudian sifatnya itu umum untuk semuanya, publik. Jadi ketika kita sudah masuk Quran, masuk TV itu publik untuk umum. Nah, kemudian sifatnya itu menimbulkan secara kebersamaan, keserempakan, kesamaan. Kemudian pendengarnya itu berbagai macam, ya, heterogen. Kemudian pesan yang disiarkan, ya, bisa kalau cetak itu dapat disimpan, ya, misalnya di clipping. Dan pesan yang disiarkan media elektronik itu bersifat langsung hilang, tapi bisa juga itu misalnya kita pakai HP merekam, tapi tidak seperti media cetak. Nah, daya persuasi media cetak lebih tinggi dibandingkan daya persuasinya dari media elektronik. Oke. Peran umum pers menurut Norton Carle Nordenstein. Pers memiliki berbagai peran dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa peran pers yang diklarifikasikan di dalam 4 tahapan, ya. Variasi tingkatan otonomi media itu yang pertama, kolaboratif adalah peran yang dimainkan pers ketika sebuah negara bangsa baru terbentuk dan tidak aman, masa perang dan sebagainya. Di situ pers berperan, ya. Oke. Kemudian pengawasan, surveillance atau pengawasan lingkungan, peran yang dimainkan pers secara khusus dirancang sebagai penasihat, pengawas dan pengatur agenda ketika kekerasan moral dan tatanan sosial ditampilkan. Nah, selain itu pers juga berperan dalam informasi ketika membawa berbagai isu untuk menarik perhatian komunitas. Nah, sebagai fasilitator, jadi peran media di mana jurnalis mencari untuk menciptakan dan mengelola debat publik atau esensi publik atau gerakan jurnalisme sipil, ya. Itu fasilitator, peran yang ketiga. Sebagai kritikus, ya, peran media ketika jurnalis menyelidiki dalam sebuah cara yang mendalam begitu atau radikal begitu mengenai berbagai asumsi premis dalam sebuah komunitas, ketika dia mengkritik seperti itu, nah, dia memerankan sebagai kritiker. Nah, menurut Justin Limpitlaw, pers memiliki peran, ya, sebagai pengawasan publik. Ya, pers sebagai pengawas merupakan salah satu peran tradisional dari media berita. Di pengawasan dari masyarakat terhadap berbagai kegiatan administrasi publik, pada prakteknya berdampak atau misalkan langsung maupun tidak langsung. Oke, ya. Ini menurut Justin Limpitlaw. Oke. Adapun bentuk pengawasannya seperti ini, saudara-saudara, ya. Kalau ada pers itu, ya, lembaga legislatif ini kegiatannya dilaporkan oleh media, mencakup dalam rapat-rapat pembahasan pembentukan legislasi, ya. Di situ ada komisi A, B, C, ya, komisi A bidang pemerintahan, B bidang ekonomi, ya, C, ya, kemudian pemasyarakatan, ya, dan selalu mengawasi, ya, apa saja kerja-kerja tiap komisi di legislasi itu. Kemudian di eksekutif, kegiatan yang dilaporkan pers itu
manajemen pemerintahnya kayak apa dalam mengurus misalnya hari-hari seperti kegiatan para menteri, kegiatan wali kota, kegiatan bupati. Kemudian di yudikatif itu di pengadilan, kegiatan yang dilaporkan oleh PAS mencakup proses pengadilan, ya, sidang mulai dari dakwaan ya, sampai ke putusan atau vonis, ya, itu ya. Oke, kemudian selain itu juga berfungsi sebagai penyelidik. Jadi jurnalis yang terlatih itu dia akan mencari, akan menyelidiki, ya, akan menginvestigasi hal yang tidak pantas yang dilakukan oleh pejabat publik seperti korupsi, nepotisme, ya, dan lain-lainnya. Di beberapa negara, PES melakukan jurnalisme investigasi ini kunci, ya, kunci dari keberhasilan sebuah PES. Oke, nanti kita akan melanjutkan, sementara kita akhiri sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan, istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.